Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. pertama-tama mungkin saya sampaikan mohon maaf Pak Kadis tidak bisa hadir karena beliau ada tugas lain, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir pada hari ini, mewakili beliau untuk menghadiri acara yang disampaikan oleh Harian Orbit ke kita. Jadi terkait tadi yang Bapak sampaikan terkait potensi perikanan kelautan, kenapa tidak kedengaran dibanding dengan perkebunan kan gitu ya? Mungkin ikan itu di laut Pak, ya kan? Jadi gini, terkait masalah yang Bapak sampaikan memang benar kan gitu ya. Di mana luas laut kita itu 60% daripada daratan. Benar yang Bapak sampaikan. Lantas mungkin dapat saya sampaikan di sini bahwasanya menurut data yang ada di kami ini terkait tadi Bapak sampaikan dengan jumlah nelayan ya, perkiraan nelayan. Memang jumlah nelayan kita di Sumatera Utara itu ada lebih kurang 170.274 orang. Kan gitu ya Pak ya. Itu tersebar di pantai timur, pantai barat, dan dataran tinggi. Ini yang banyak nelayan kita itu di pantai timur. Jumlahnya itu sebanyak 118.489 orang. Untuk pantai barat 47.673 orang. Ya, untuk dataran tinggi itu jumlahnya 4.112 orang. Jadi itulah jumlah nelayan kita di Sumatera Utara. Terkait masalah bagaimana sih sebenarnya apa peran daripada Dinas Kelautan Perikanan untuk mensejahterakan nelayan? Ya, kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya Pak Jufari, terkait perlindungan nelayan, kita dari Dinas Kelautan menganggarkan mulai tahun 2011 itu adanya kegiatan asuransi nelayan Pak. Asuransi nelayan. Ya, asuransi nelayan. Ya kan, asuransi nelayan itu sampai sekarang udah kira-kira dari 170.000 itu kita sudah asuransikan sebanyak 42.557 orang. Jadi masih sekitar 25% kan gitu Pak ya. Itu juga kita bagi untuk nelayan pantai timur, pantai barat, dan dataran tinggi. Memang namanya dataran tinggi, nelayan kita sedikit jumlahnya karena kita lautnya tidak ada, padahal dia mungkin di danau ya, budidaya air tawar kan, danau. Terkait tadi Bapak sampaikan potensi perikanan kelautan. Di sini dapat saya sampaikan bahwasanya potensi perikanan kelautan kita itu per tahunnya 1.713.016 ton per tahun. Yaitu terbagi dari dua wilayah ini WPP, yaitu WPP 571 itu Selat Malaka. Itu jumlahnya 484.415 ton per tahun. Lantas untuk WPP 572 Samudra Hindia itu 1.228.601 ton per tahun. Itulah potensi kita. Mungkin yang sini lebih banyak potensi di wilayah perairan 572 Samudra Hindia. Itu mungkin tadi Pak terkait yang dapat saya sampaikan. Selain itu untuk program-program kita di perikanan tangkap tahun 2021 ada asuransi nelayan Pak, ada pengadaan alat penangkap ikan. Ya, ini juga kita akan bantu kepada nelayan-nelayan kita yang ada di kabupaten kota. Berikut juga pengadaan rumah ikan. Ini kita rencananya Pak untuk konservasi nih Pak, konservasi di laut kan gitu ya. Karena kita tahu juga
potensi daripada ikan kan, dari 0 sampai, kan kewenangan daripada Dinas Kelautan Provinsi 0 sampai 12 mil. Jadi sesuai Undang-Undang 23 itu sudah ditarik semua ke provinsi 0 sampai 12 mil. Baik itu pengawasan juga sudah ditarik ke provinsi. Kabupaten hanya punya kewenangan terkait masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya, nelayannya. Laut sudah tidak ada lagi. Ya. 0 sampai 12 sudah kewenangan daripada Dinas Kelautan Provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23. 12 mil ke selanjutnya itu kewenangan pusat. Jadi hanya kabupaten itu hanya terkait perairan darat. Sungai, waduk, danau, itu kewenangan daripada kabupaten kota dengan masyarakat nelayannya, itu kewenangan kabupaten kota. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita ini ke rumah ikan selama ini bagaimana sih biar ke lautan ini gaungnya juga ini ya besar di lapangan kan gitu ya. Jadi rencana rumah ikan ini nanti dipasang di daerah-daerah mana objek wisata. Kita akan pasang itu nantinya di daerah Batubara, itu mungkin kita arahkan nanti ke Pulau Salanama. Lantas di Serge itu mungkin di Pulau Berhala. Lantas satu lagi nanti kita pasang itu di ini di Pulau Mursala di Sibolga. Ya, mungkin kita ini nanti mendukung mana sektor perikanan bisa mendukung wisata bahari, para wisata kan gitu ya. Mungkin bisa nanti pada akhirnya meningkatkan daripada PAD untuk provinsi, yang pada akhirnya nanti pajak itu juga akan dipulangkan kali dengan masyarakat kan gitu ya, untuk membangun kan gitu ya kepada masyarakat lagi. Lantas selanjutnya kita mengadakan restocking di perairan umum daratan dan lubuk larangan, itu di kita ya, di perikanan tangkap. Ini kan karena saya lihat ya bibit-bibit endemik kita yang dulu ya, kalau kita tahu tuh di kampung-kampung kita sana, arah Tapsa sana tuh kan ikan jurung itu kan Pak. Ikan adat, ikan jurung seperti itu udah hampir punah ya, boleh dikatakan punah ya, nggak ada lagi seperti itu. Jadi di tahun 2021 ini kita coba untuk anggarkan untuk pelestarian bibit-bibit endemik. Endemik ikan jurung kita ini kan, kita arahkan ikan jurung. Kita jurangkan ikan jurung untuk bibit endemik. Kita untuk pelestarian lah, ini untuk masyarakat masyarakat kita sekitar sungai, mungkin ya sungai-sungai yang ada di daerah ini kita arahkan memang di Paluta ini ya, karena sekarang yang kurang udah ikan sungai itu Pak, kalau kita dengar ya, Paluta, Palas, Tapsel, Madinah, itu kita ini kan coba kita lestarikan bibit endemik ya gitu. Mungkin nanti tahun berikutnya juga akan kita ini kan juga potensi untuk daerah-daerah lain yang mungkin yang perlu kita lestarikan ya. Itulah ini kita dari sektor kelautan dan perikanan. Lantas ada ini Pak, bantuan mesin kapal perikanan kan gitu ya. Bantuan pasar perikanan kita berikan kepada ini juga kepada masyarakat ya, di mana mungkin kapal-kapal yang selama ini mesinnya sudah udah tidak punya berfungsi atau sudah rusak ya, kita bantu. Terus Pak, sertifikasi ini untuk ini cek visi kapal, jadi cek kapal. Jadi tahun ini kita udah ini Pak berlakukan supaya semua kapal itu harus kita cek fisik pada saat dia pengurusan izin CP sama CP-nya kan gitu ya, cek visi kapal sama penerbitan buku kapal kan gitu ya. Memang itu sudah diatur di Undang-Undang 31 sudah mengamanatkan itu bahwasanya setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia harus mendaftarkan kapalnya. Itu pendaftaran itu adalah dalam bentuk buku kapal. Jadi tahun ini mulai kita ini kan Pak, kita kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi untuk kapal 6 sampai 30 GT. 6 sampai 30 GT ya. Ya. Tapi dengan adanya undang-undang terbaru ini Pak, Undang-Undang Nomor 58 ya kan, Undang-Undang Permen KP Nomor 58, ini udah tanda daftar kapal perikanan juga sudah di kewenangan daripada Gubernur Provinsi dalam hal ini.
Jadi gubernur ya? Tanda daftar kapal perikanan TDKP itu TDKP untuk ini untuk kapal 0 sampai 10 GT. 10 GT gross ton. Itu udah kewenangan undang-undang itu Permen KP nomor 58 Pak tahun 2020. Ini yang terbaru. Inilah yang membuat harus bergerak cepat kan gitu ya. Jangan sampai nelayan-nelayan kita di lapangan terkendala untuk mencari nafkah kan gitu. Intinya. Itu yang untuk selanjutnya ini kita ada juga pengadaan ini Pak sampan Solu sampan dayung. Solu ini kita arahkan untuk nelayan-nelayan kita yang berada di seputaran daerah Danau Toba. Ya, contoh Simalungun Pak, Samosir. Itu kita ini Kumbang mungkin nanti kita bantu dengan kapal itu Solu. Itu ini untuk daripada bidang perikanan tangkap. Sebenarnya banyak sih program kita Pak. Ada juga program dari pengembangan budidaya perikanan kan ada juga, tapi ini karena bukan ini saya ya, bukan bidang saya, tapi itu ada juga banyak juga pengembangan ini benih ikan mungkin ya secara garis besarnya ya, terkait pengolahan ikan juga mungkin ada bantuan-bantuan juga kepada nelayan kan gitu ya. Lantas program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dan pendayaan sumber daya laut. Inilah pengawasan Pak, pengawasan kita itulah bidang. Jadi di kelautan itu ada berapa bidang? Ada bidang perikanan tangkap, budidaya, bidang pengawasan dan bidang pesisir. Pesisir terkait masalah rencana zonasi pengelolaan daripada kawasan kelautan perikanan itu. Terkait masalah terumbu karang, nanti terkait masalah rehabilitasi mangrove, itu nanti di bidang daripada pesisir kan itu Pak intinya. Jadi saya rasa mungkin itu dulu dari saya, nanti mungkin kita bisa lagi ini.